bersama channel Dongeng Donghua. Jangan lupa subscribe, like, dan share, sertakan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Shenmue atau Tomb of Fallen Gods, Session ke-17, Alam Neraka. Bab 285 sampai bab 288 di channel Dongeng Donghua. Bab 285. Keheningan maut kembali ke kekosongan. Merasakan dominasi lelaki tua itu, Chen Zan menghentikan serangannya untuk sementara. Wujud iblisnya berdiri di samping. Tubuh dewa 5 leluhur yang setinggi 1000 kaki itu melesat ke awan. 2 sinar cahaya dewa memancar dari mata mereka, merobek kehampaan bagai kilat. Ia menatap lelaki tua itu dengan dingin, berkata, "Ini urusan keluarga Chen, bukan urusanmu, orang luar." Lelaki tua itu tertawa, tubuhnya yang bungkuk bergetar hebat. Tubuhnya yang tampak rapuh tampak seolah bisa hancur kapan saja, pemandangan yang sungguh menakutkan. "Dasar bocah nakal, kau semakin arogan. Apa kau lupa saat aku memukulmu? Apa? Sekarang kau sudah punya sayap, kau pikir kau bisa mengalahkanku dan karena itu tidak menghormatiku." Di kejauhan, Dewa Cahaya, Dewa Perang, Dewa Iblis Agung Kegelapan, Kunde, dan Tantai Suan tak kuasa menahan tawa. Lelaki tua ini terlalu sarkastis, ini pasti sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, tetapi ia menyinggungnya di depan begitu banyak junior, tanpa menunjukkan rasa hormat kepada 5 leluhur. Namun, mereka juga sangat terkejut. Dari generasi manakah lelaki tua penjaga makam itu berasal? Bahkan leluhur kelima dari keluarga Chen, sebuah peninggalan kuno, dianggapnya hanya sebagai junior, ini sungguh tak terkatakan. "Ao, wahahaha." Naga ungu emas itu tertawa terbahak-bahak, seolah tak terkendali. Bayi naga itu juga bergoyang dan berjungkir balik di udara. Si kecil mengejek leluhur kelima dengan cara yang unik, untuk membalas rasa sakit akibat pukulan sebelumnya. Tubuh dewa leluhur kelima yang setinggi 1000 kaki itu meletus dengan semburan cahaya keemasan, wajahnya hitam pekat dan sangat buruk rupa. Pria tua di hadapannya itu benar-benar telah mengungkap dan menyingkap kesalahan masa lalunya, membuatnya merasa sangat terhina. Ia meraung, "Dasar kakek tua, bagaimana kau bisa dihormati karena usiamu?" Penjaga makam tua itu tampak tenang, tersenyum sambil berkata, "Itulah yang disebut karakter sejati, konsisten lahir dan batin. Tidak seperti kau, bajingan tua, yang tampak bermartabat dan tampak seperti dunia lain di permukaan, tetapi sebenarnya penuh dengan rencana licik dan konspirasi di balik layar." Wajah leluhur kelima pucat pasi. Kemunculan penjaga makam tua itu benar-benar mengacaukan rencananya. Awalnya, ia bisa saja mengalahkan Chen Zan yang iblis dengan membayar harga tertentu, tetapi sekarang ada musuh mengerikan lainnya, yang membuatnya benar-benar kehilangan ketenangannya. "Haha, Pak Tua, takut. Jangan khawatir, aku tidak akan memukulmu lagi. Tangan dan kakiku yang tua sudah tidak sanggup lagi. Biarkan tubuh iblis itu menghajarmu." Penjaga makam tua itu tertawa, menoleh ke Chen Nan dan berkata, "Ayo, kita buka segelnya. Orang tua ini harus ikut campur urusan orang lain, aku benar-benar tidak tahan dengan orang tua ini." "Ao." Sebelum Chen Nan sempat menjawab, naga ilahi ungu emas meraung keras. Ia terkekeh dalam hati, sungguh memuaskan. Dengan pendukung sekuat itu, lelaki tua itu hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Meskipun penjaga makam tua itu berdiri bersama Chen Nan, lebih dari 10 mil jauhnya dari naga ilahi ungu emas, ia mendengar kata-katanya dengan jelas. Ia terkekeh dan berkata, "Mau aku menjadi pendukungmu? Layani saja lelaki tua ini dengan baik." Mata naga ilahi ungu emas langsung berbinar, dan ia menepuk dadanya sambil berteriak, "Tidak masalah." Penjaga makam tua itu terbatuk dan berkata, "Aku tidak punya banyak hobi, hanya sedikit rakus dan sedikit malas. Cukup rebuskan semangkuk daging naga untukku setiap hari dan bawakan ke samping tempat tidurku." Naga ilahi ungu emas, aku. Chen Nan merasa sedikit geli dan jengkel.
Dalam arti tertentu, ia merasa bahwa lelaki tua itu dan naga ilahi ungu emas memiliki temperamen yang cukup mirip. Penjaga makam tua dan Chen Nan terbang menuju dataran yang jauh. Pada saat ini, 5 leluhur akhirnya tak kuasa menahan diri lagi. Tubuh mereka yang besar melangkah maju dan menghalangi jalan mereka, berteriak, "Apa kau benar-benar ingin ikut campur dalam urusan keluarga Chen dengan memanfaatkan usiamu?" Penjaga makam tua itu meliriknya dan berkata tanpa sopan, "Aku memang ingin ikut campur." "Apa? Kau ingin melawanku? Kau pikir aku takut padamu? Hari ini aku akan bertanding denganmu." Tubuh Dewa Emas setinggi 1000 kaki itu memancarkan tekanan tak terbatas dengan gerakan ringan, dan telapak tangan emas raksasa turun bagai gunung. Penjaga makam tua itu tak menunjukkan rasa takut. Tangannya yang keriput mencambuk ke atas, dan telapak tangan raksasa bercahaya biru terbentuk di udara, bertabrakan dengan telapak tangan emas itu dan menangkisnya. "Tuan kelima Chen, apa kau sudah memikirkan ini matang-matang? Jika kau tidak bisa mengalahkanku kali ini, aku akan membunuhmu." Ekspresi penjaga makam tua itu menjadi dingin. Meskipun tubuhnya kurus kering, ia memancarkan niat membunuh yang tak terbatas, dan suhu seluruh dunia seakan jatuh ke titik terendah. Pada saat ini, gelombang aura pembunuh kembali menyapu. Chen Zan yang iblis meletus dengan langit yang dipenuhi cahaya gelap, melonjak dengan awan iblis yang tak berujung saat ia melangkah maju, membuat leluhur kelima merasa seperti dihancurkan oleh 10.000 gunung. Ia tak punya pilihan selain mundur selangkah, menjauh dari penjaga makam tua, dan menghadapi Chen Zan yang iblis lagi. Penjaga makam tua itu masih bisa berkomunikasi dengannya, tetapi tubuh iblis tanpa kepala ini bagaikan pedang iblis terhunus, komunikasi mustahil saat ini, hanya kekuatan absolut yang bisa melawannya. Saat Chen Zan yang iblis dan leluhur kelima kembali berbenturan, penjaga makam tua itu dengan tenang menggenggam tangan Chen Nan dan pergi. Sesampainya di dataran ini, bumi dipenuhi retakan yang dalam, hancur total oleh pertempuran antara Chen Zan dan 5 leluhur. Reruntuhan kota kuno telah lama lenyap, hanya menyisakan ngarai yang luas. Disinilah kepala Chen Zan disegel. Sebuah prasasti batu raksasa, setinggi puluhan kaki, berdiri di ngarai, bertuliskan huruf besar Chen. Penjaga makam tua itu dengan lembut melambaikan tangannya yang keriput ke bawah, dan dinding batu raksasa itu meledak dengan seberkas cahaya yang melesat ke langit. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan yang terkandung di dalamnya, bahkan seseorang sekuat penjaga makam tua itu tanpa sadar mundur beberapa langkah di udara. Cahaya suci yang membumbung tinggi menerangi seluruh dataran, memenuhi langit dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Keluarga Chen benar-benar berusaha keras. Mereka tahu bahwa meskipun tubuh iblis itu hancur, pada akhirnya dapat dirakit kembali, jadi mereka menggunakan kekuatan magis yang luar biasa untuk menyegel bagian terpenting, kepala, lapis demi lapis. Sambil berbicara, lelaki tua itu melepaskan pelangi cahaya 7 warna, menyuntikkannya kembali ke prasasti batu, mulai menghancurkan segel kedua. Akibatnya, ia terlempar puluhan langkah mundur, kekuatan mengerikan itu menyebabkan bumi di sekitarnya terus runtuh, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketiga, keempat, ketika penjaga makam tua itu membuka segel keenam, ia langsung terpental beberapa mil jauhnya. "Hehe, kau benar-benar mengerahkan banyak tenaga. Akan kulihat berapa lapis segel yang telah kau pasang." Ketika segel ketujuh dibuka, cahaya suci yang cemerlang, bagaikan pedang suci yang mewujud, merobek angkasa dan bumi. Bahkan sosok-sosok kuat seperti Chen Nan, naga suci ungu emas, dan bayi naga harus berdiri tegak di langit di bawah perlindungan penjaga makam tua itu. Dewa cahaya, dewa perang, dewa iblis kegelapan, dan lainnya yang sudah mensubscribe channel Dongeng Donghua telah mundur jauh, hanya mampu mengamati arah ini dari kejauhan, tak berani melangkah maju. Sebelum cahaya suci cemerlang ketujuh itu benar-benar padam, tekanan dahsyat turun dari langit, dan sesosok bayangan keemasan menukik turun, dengan cepat berbenturan langsung dengan penjaga makam tua itu. Tidak ada ledakan dahsyat seperti yang diperkirakan, juga tidak ada gelombang energi yang meletus.
Telapak tangan kanan sosok emas itu hanya menyentuh telapak tangan kanan penjaga makam tua itu, dan sesaat kemudian, sosok emas itu terbang kembali ke langit bagai bintang jatuh. Penjaga makam tua itu berdiri tak bergerak di kehampaan, tetapi sesaat kemudian, ruang di sekitarnya hancur total, hampir menyebabkan Chen Nan dan yang lainnya musnah. Heh, kakak keempat Chen, kau juga datang. Kau jauh lebih kuat daripada kakak kelima Chen, juga di teknik mendalam tingkat ketujuh. Penjaga makam tua itu terkekeh dingin. Apakah ini tubuh emas tanpa batas yang kau kembangkan? Petik 2. Benar, memang tubuh emas tanpa batas. Setelah gagal di teknik mendalam tingkat ke-8, tubuhku hancur, tetapi jiwaku secara ajaib selamat, dan aku mengolah tubuh ini. Sebuah cahaya keemasan kembali menyambar, tetapi kali ini tidak menyerang penjaga makam tua itu. Tingginya 3 meter, dengan penampilan yang sangat tampan, jauh lebih tinggi daripada kelima leluhur keluarga Chen. Namun, seluruh tubuhnya bagaikan emas, berkilauan dengan kilau keemasan, jelas bukan terbuat dari daging dan darah, ia tampak terbuat dari emas murni. Dari kata-kata penjaga makam tua, Chen Nan sudah tahu bahwa ini adalah leluhur keempat keluarga Chen. Ia tidak menyangka bahwa setelah gagal membalikkan Xuan Gong, ia benar-benar akan bertahan hidup dan mengolah tubuh emas yang aneh dan tak terbatas. Leluhur keempat itu tanpa ekspresi, seperti patung emas sungguhan. Ia berkata, senior sepertinya telah melampaui batas. Penjaga makam tua itu tersenyum dan berkata, hari ini aku masih akan mengambil alih. Jika kau tidak puas, kakak keempat Chen, kemarilah. Baiklah, aku akan belajar dari keahlianmu. Leluhur keempat menghilang begitu saja, dan kemudian cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul di depan penjaga makam tua, meletus dengan fluktuasi yang mengerikan. Di kejauhan, Chen Nan dan yang lainnya sangat khawatir. Kemunculan leluhur keempat membuat mereka merasa ragu. Siapa yang tahu kalau akan ada leluhur ketiga, leluhur kedua. Meskipun ia keturunan keluarga Chen Nan tak kuasa menahan diri untuk mendesah melihat betapa anehnya keluarganya. Cahaya keemasan melesat di langit, begitu menyilaukan hingga menyilaukan. Bahkan sosok-sosok kuat seperti Chen Nan dan rekan-rekannya tak dapat melihat dengan jelas pertarungan sengit antara keduanya. Mereka hanya tahu bahwa keduanya lebih cepat daripada bintang jatuh dan kilat, terus-menerus berganti posisi di udara, menghancurkan pecahan-pecahan angkasa yang tak terhitung jumlahnya, menutupi matahari dan bulan, dan menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Bang! Sosok keemasan itu disapu tinggi ke langit oleh penjaga makam, dan barulah keduanya terpisah. Meskipun penjaga makam berada di atas angin, ia tampak agak terharu, berkata, heh, keluarga Chen sungguh mengagumkan, melahirkan para master dari generasi ke generasi. Kudengar kau setara dengan orang keempat yang legendaris di keluargamu. Aku hampir menempatkanmu sebagai orang keempat saat itu. Sepertinya kau memang memiliki beberapa keahlian. Kau menyanjungku, kata leluhur keempat dengan tenang. Sang penjaga makam tersenyum, lalu menggelengkan kepala, berkata, sayangnya, kau masih tak bisa menghentikanku. Sosok emas itu mendengus dingin dan berteriak, keheningan maut kembali ke kehampaan. Ekspresi sang penjaga makam tiba-tiba berubah. Dengan jentikan lengan bajunya, sebuah kekuatan dahsyat menyapu Chen Nan dan yang lainnya di dekatnya. Cahaya biru samar meletus dari tubuhnya yang layu, menyelimuti Chen Nan dan yang lainnya. Bersamaan dengan itu, ruang di sekitar sang penjaga makam tampak terjun ke dalam kegelapan total. Tak hanya ruang itu hancur, tetapi juga tampak terkompresi, bertransisi menuju kekacauan. Di langit yang jauh, Dewa Cahaya, Dewa Iblis Agung Kegelapan, dan yang lainnya ketakutan. Langit yang jauh itu sunyi senyap, semua hijau yang tersisa dari dataran luas di bawah menghilang dengan cepat, tanah subur seketika berubah menjadi gurun. Kemudian, gurun itu perlahan lenyap, seolah-olah meleleh ke dalam kehampaan yang hancur, akhirnya kembali menjadi kekacauan. Permukaan tanah sejauh ratusan mil, dan ruang di atasnya, lenyap, tiba-tiba berubah menjadi kekacauan. Ini membuat Dewa Cahaya dan yang lainnya sangat ketakutan.
Kekuatan keempat leluhur keluarga Chen luar biasa dahsyat, mereka benar-benar telah menyebabkan ruang nyata berubah menjadi kekacauan, kembali ke asalnya. Ini adalah hukum yang sebanding dengan surga. Di tengah kekacauan, penjaga makam memancarkan cahaya biru samar, mencegah ruang di dekatnya kembali ke asalnya, tetapi itu membuat Chen Nan dan naga ilahi ungu emas sangat gugup. Keempat leluhur keluarga Chen terlalu kuat. Setengah jam kemudian, dunia kacau di luar tampak membeku. Penjaga makam tua itu mengguncang tubuhnya dengan keras, dan cahaya 7 warna meledak. Zona kacau di sekitarnya segera hancur, dan ruang meluas dengan cepat. Hingga, zona kacau dalam radius ratusan mil benar-benar hancur, kembali ke keadaan semula. Di langit yang jauh, dewa air elemental dan yang lainnya sekali lagi tercengang. Kekuatan penjaga makam tua itu melampaui imajinasi mereka. Tetua keempat Chen, sepertinya kau tak bisa membunuhku. Kupikir kau bisa memberiku kejutan, tapi aku tetap kecewa. Hidup ini sungguh kejam, tak ada yang bisa membunuhku. Aduh, penjaga makam tua itu mendesah, membuat semua orang terdiam. Pria tua ini terlalu mengerikan. Leluhur keempat tetap diam. Kekuatan mewakili segalanya. Ia memang bukan tandingan penjaga makam tua itu. Hehe, apa kau masih akan menghentikanku sekarang? Pria tua ini akan terus menghancurkan segelnya. Jika kau tidak puas, tanya saja seseorang. Pria tua ini akan menerima tantangannya. Setelah mengatakan itu, penjaga makam tua itu melepaskan cahaya 7 warna, yang menghantam lempengan batu di area tersegel di bawahnya. Boom! Energi dahsyat yang meletus kali ini tak terbayangkan, meledakkan penjaga makam tua itu lebih dari 10 mil jauhnya. Jika Chen Nan dan Pizilong tidak diselimuti oleh cahaya biru tua itu, mereka mungkin akan berada dalam bahaya. Aliran energi yang kacau itu mengamuk selama setengah jam penuh sebelum akhirnya menghilang, dan prasasti batu itu hancur berkeping-keping. Hehe, menyegel kepala orang ke-9 ternyata menggunakan 8 segel. Sungguh sangat hati-hati. Penjaga makam tua itu tertawa, menarik tangan Chen Nan dan melesat maju. Prasasti batu itu telah berubah menjadi debu, dan sebuah gua muncul di ngarai. Penjaga makam tua itu berteriak, bangkit. Gua itu runtuh, bumi berguncang hebat, dan sebuah kepala raksasa sebesar gunung meletus, tetapi itu bukan terbuat dari daging dan darah, melainkan kepala yang membatu. Pandangan Chen Nan kabur, dipenuhi amarah sekaligus kegembiraan. Tunggu apa lagi? Pergi sekarang. Ekspresi penjaga makam tua itu tampak agak serius. Dengan sentakan kuat, ia mengirim Chen Nan ke puncak patung batu raksasa itu. Tanpa ragu, Chen Nan mengiris pergelangan tangannya, membiarkan darah berceceran di patung batu raksasa itu. Pada saat ini, ia akhirnya mengerti mengapa ekspresi penjaga makam tua itu begitu serius. Sepasang mata raksasa yang menjulang tinggi di langit, berkilauan dengan cahaya dingin, sedang mengawasi mereka. Ia tak bisa melihat kepala, tak bisa melihat wajah, hanya sepasang mata yang menyeramkan. Namun, Chen Nan tak lagi khawatir. Darah telah mengalir, dan kepala Chen Zan yang membatu dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya. Energi iblis yang tak terbatas melonjak keluar, aura Raja 10.000 iblis menyapu seluruh dunia. 4 leluhur, yang hendak menyerbu, tiba-tiba berhenti di jalur mereka. Bab 286. Semuanya kekosongan, langit di atas benar-benar gelap. Matahari telah lenyap, bukan karena awan hitam atau awan tebal iblis, melainkan hanya kegelapan pekat, seolah langit memang selalu seperti ini. Dalam kegelapan tak berujung, 2 mata, masing-masing seukuran gunung kecil, sedingin es, memancarkan aura dingin dan berkilauan dengan cahaya yang menusuk tulang dan menusuk tulang. Mereka tidak memiliki wajah, tidak memiliki kepala, hanya 2 titik cahaya dingin. Bahkan mereka yang di bawah, dengan menggunakan mata dewa mereka, tidak dapat memahami misteri yang tersembunyi di balik langit hitam. Raung! Kepala iblis Chen Zan bangkit kembali. Raksasa yang membatu itu dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya, melepaskan semburan energi iblis. Kekuatannya sungguh menakjubkan, iblis di antara iblis.
Dalam sekejap, sepasang mata es terbuka, dua berkas cahaya melesat keluar, merobek kehampaan bagai kilat. Leluhur keempat tiba-tiba berhenti. Di depan kepala raksasa itu, ia ragu-ragu, melirik penjaga makam tua, lalu dengan hikmat menatap mata misterius yang tinggi di langit. Akhirnya, ia melangkah selangkah demi selangkah menembus kehampaan menuju kepala Chen San. Chen Nan melayang di dekat kepala itu, pandangannya kabur, dan dengan penuh semangat berteriak, "Ayah!" Kepala yang bagaikan gunung itu perlahan berbalik menghadap Chen Nan, tatapan dingin di matanya perlahan memudar, digantikan oleh kebingungan dan keheranan. "Anakku, ya, aku Chen Nan, ayah. Apakah ayah sudah melupakanku?" Leluhur keempat bersinar dengan cahaya keemasan, wajahnya tanpa ekspresi saat ia berkata kepada Chen Nan, "Kemarilah, nak. Kau adalah anggota ke-10 dari keluarga Chen. Aku tidak akan menyakitimu. Jangan terlalu dekat dengan kepala itu, atau itu bisa menghancurkanmu. Kau bicara omong kosong. Dia ayahku. Dia memang ayahmu, tapi dia telah menjadi iblis. 5.000 tahun yang lalu, bahkan ibumu hampir dibunuh olehnya. Mengapa ayahmu melepaskan tubuh aslinya dan menciptakan tubuh dewa? Itu karena dia tidak bisa mengendalikan sifat iblisnya. Meskipun tubuh iblis ini telah disegel selama 5.000 tahun, sifat iblisnya tidak banyak melemah. Dia akan menjadi raja iblis pembunuh. Kemarilah." Sulit untuk mengatakan apakah Chen San yang iblis adalah avatar atau Chen San yang ilahi adalah avatar. Tubuh iblis Chen San adalah wujud aslinya, tetapi roh primordialnya hanyalah pecahan, dipenuhi dengan hasrat yang ganas dan haus darah. Tubuh Dewa Chen San yang direkonstruksi adalah avatar, tetapi pikiran dan perasaannya adalah aslinya, sifat aslinya. "Tidak, ayahku tidak akan menyakitiku. Jika ibuku bisa membangkitkan rohnya, mengapa aku tidak?" Akhirnya melihat keluarganya, hati Chen Nan bergetar. Tubuh emas tak terbatas leluhur keempat bersinar terang, siap bertempur. Ia berkata kepada Chen Nan, "Dulu, kodrat ilahi ayahmu belum hilang. Sekarang, tak ada kodrat ilahi, yang ada hanyalah kodrat iblis. Cepatlah." Kepalanya yang bagaikan gunung memancarkan dua sinar dingin di matanya, mengembun menjadi dua pedang dewa yang menebas leluhur keempat. Bahkan dengan tubuh emas tak terbatasnya, leluhur keempat tak berani menghadapi serangan itu secara langsung, meninggalkan bayangan samar di udara saat ia melesat ke samping. Kepala besar itu kembali menghadap Chen Nan, rasa dinginnya perlahan memudar, cahaya lembut muncul di matanya. Ia memanggil dengan lembut, "Anakku, anakku," aku merasakan panggilan ikatan darah. "Ayah." Chen Nan tercekat. Chen San, yang dikuasai kodrat iblis, telah melupakan masa lalu, hanya memiliki hasrat untuk membunuh. Namun, jauh di lubuk hatinya, seutas benang kekerabatan tetap tak terputus. Ia merasakan kekuatan ikatan darah yang luar biasa. 10.000 tahun telah berlalu, dan aku telah gagal memenuhi kewajiban berbakti kepadamu. Aku bersujud kepadamu. Chen Nan berlutut di kehampaan. Aura iblis yang lembut perlahan mengangkat Chen Nan, dan mata Chen San yang iblis berganti-ganti antara cahaya dingin dan kelembutan. "Nak, cepat tinggalkan aku tak bisa menahan keinginan untuk membunuh." Raungan iblis yang memekakkan telinga bergema, mengguncang seluruh langit. Sifat iblis Chen San akhirnya akan sepenuhnya bangkit. Rambutnya yang acak-acakan sepanjang 3.000 kaki, seperti air terjun hitam, menari-nari liar di langit, menghancurkan kehampaan. Chen Nan diselimuti oleh kekuatan lembut dan terdorong paksa ke kejauhan, meninggalkan tempat itu. Chen San yang iblis telah menjadi gila. Di kejauhan, penjaga makam tua itu menatap dengan sungguh-sungguh sepasang mata misterius di langit. Ia perlahan naik ke udara, berhadapan dengan mata raksasa itu. Pada saat ini, 4 leluhur tidak lagi ragu-ragu dan bergegas maju, memulai serangan mereka di kepala itu. Meskipun tidak memiliki lengan dan kaki, kepalanya masih memancarkan kesombongan. Rambutnya yang liar sepanjang 3.000 kaki menari-nari liar, bagaikan sungai kematian yang menyapu langit, meninggalkan jejak-jejak mengerikan yang menyapu langit. Leluhur keempat, yang tampak seperti ditempa emas,
tersapu oleh rambut itu sejauh bermil-mil, tetapi tidak terluka parah. Sebaliknya, tubuhnya meletus dengan api ilahi yang tak tertandingi, seketika lenyap dari tempat asalnya dan muncul di depan kepala. Dua sinar cahaya keemasan yang dahsyat dengan cepat menerpa mata Chen Zan. Jantung Chen Nan berdebar kencang. Meskipun Chen Zan kuat, bagaimanapun juga, ia hanyalah sebuah kepala. Tanpa lengan dan kaki, ia telah kehilangan alat serangan terkuatnya. Kerak, dua pedang iblis melesat dari mata Chen Zan, dengan ganas menangkis dua kekuatan dahsyat itu. Kemudian, ia membuka rahangnya yang besar dan meraung, melepaskan energi iblis yang tak berujung seperti lautan yang mengamuk, seketika menelan leluhur keempat dan melemparkannya ribuan kaki jauhnya. Seperti yang diharapkan dari anggota ke-9 keluarga Chen. Dibatasi oleh fisik tak terbatasnya yang istimewa, kata-kata leluhur keempat tanpa emosi, hampir mekanis, namun rasa hormatnya kepada Chen Zan masih terasa nyata. Di mana tubuh iblis itu? Chen Zan meraung ke langit. Bumi yang jauh bergetar seolah-olah gempa bumi dahsyat telah melanda. Leluhur kelima mendekat selangkah demi selangkah, tubuh ilahinya yang menjulang memancarkan cahaya keemasan, tetapi berlumuran darah. Puluhan luka mengerikan merusak tubuhnya yang besar, jantungnya tertusuk, dan di banyak tempat, tulangnya terekspos, luka-lukanya menembus dalam. Leluhur kelima memeluk tubuh yang hancur berkeping-keping, mayat yang terkoyak, anggota badan terputus, darah menodai tanah. Itu adalah Chen Zan, iblis tanpa kepala. Chen Nan dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah, tubuhnya gemetar, hampir runtuh menjadi debu. Meskipun leluhur kelima telah menang, dia tidak menunjukkan kegembiraan, dia tahu pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Tubuh Chen Zan yang terkoyak, yang dipeluknya, mulai bergetar tak terkendali, lalu meletus dengan cahaya gelap yang mengerikan, menghempaskan 5 leluhur dengan dahsyat. Anggota badan dan rongga dadanya, bagaikan 5 gunung raksasa, melesat menuju kepala Chen Zan. Bang! Bagaikan 5 gunung yang mengguncang langit. Anggota badan dan rongga dadanya bertabrakan di udara, membentuk tubuh iblis tanpa kepala. Kemudian, tubuh iblis yang tak tertandingi itu melesat ke angkasa, terbang menuju kepala raksasa yang tinggi di atas. Boom! Dengan raungan yang memekakkan telinga, energi iblis yang tak berujung menyelimuti bumi, menjerumuskan neraka tingkat 17 ke dalam kegelapan total, hingga gemuruh menggelegar, perlahan-lahan menghilangkan kegelapan. Energi iblis yang tak berujung, bagaikan samudra luas, melesat menuju Chen Zan, semuanya mengalir ke dalam tubuhnya. Tubuh iblis yang tinggi, sempurna, dan tak tertandingi itu benar-benar terekonstruksi, bagaikan gunung iblis yang menjulang tinggi. Mata Chen Zan bersinar dingin, seolah tanpa emosi manusia, sama sekali acuh tak acuh dan kejam. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah selangkah demi selangkah menuju 5 leluhur. Zan kecil, sepertinya kau tak bisa kembali. Leluhur kelima yang tinggi besar mendesah pelan, aku tak punya pilihan selain membelah tubuhmu. Balasannya adalah sebuah pukulan yang mendominasi. Kecepatan Chen Zan yang iblis sungguh tak terbayangkan, setelah melepaskan pukulan itu, ia lenyap dari tempatnya. Tubuhnya yang besar dan bagaikan gunung dengan cepat muncul kembali di hadapan leluhur kelima. Meskipun leluhur kelima tahu bahwa seluruh tubuh iblisnya cukup kuat untuk membuatnya waspada, ia tak ingin menunjukkan kelemahan pada serangan pertama, jadi ia mengayunkan telapak tangannya yang bagaikan gunung untuk menghadapi serangan itu. Bang! Bagaikan bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke bumi, pecahan-pecahannya pecah di udara. Tubuh besar leluhur kelima terlempar mundur dalam sekejap, menghancurkan sebidang tanah yang jauh. Chen Zan berdiri tak bergerak, hanya rambut hitamnya yang menari-nari liar, tubuh iblisnya yang tak tertandingi memancarkan kekuatan yang luar biasa. Chen Zan, iblis tingkat 8, sangat kuat, melampaui ekspektasi leluhur kelima dan keempat. Pada saat ini, tanpa sepatah kata pun, keduanya secara bersamaan menyerang Chen Zan. Meskipun Chen Nan agak khawatir, ia tidak lagi cemas seperti sebelumnya. Ia percaya pada ayahnya, Chen Zan yang telah direkonstruksi sepenuhnya pasti akan mampu melepaskan kekuatan penuh tubuh iblisnya,
tidak lagi pasif seperti sebelumnya. Tiga guru besar keluarga Chen saling bertarung dengan sengit. Meskipun dua tubuh mereka menjulang tinggi ke awan, gerakan mereka lebih cepat daripada kilat, meninggalkan bayangan di udara dan menghancurkan pecahan-pecahan kehampaan, sehingga mustahil untuk melihat wujud asli mereka, hanya bayangan. Pertarungan antar ahli tingkat ini jarang terjadi, bahkan bagi dewa seperti Dewa Cahaya dan Dewa Iblis Agung Kegelapan, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan tontonan seperti itu. Di surga yang jauh, mereka hanya bisa mendesah dan tersenyum kecut. Jika pertempuran besar ini terjadi di alam fana atau alam surgawi, tak terhitung banyaknya nyawa yang akan musnah. Cakupan pertempuran antara tiga guru besar itu terlalu luas, bumi dalam radius ribuan mil tenggelam, dan bahkan magma bawah tanah meletus. Kini, Dewa Cahaya dan yang lainnya ragu, apakah pergolakan besar 10.000 tahun yang lalu disebabkan oleh para ahli tingkat ini yang menghancurkan dunia. Meskipun agak absurd, hal itu masih mungkin terjadi. Setengah jam kemudian, raungan iblis yang liar dan mendominasi bergema ribuan mil, menggema di seluruh neraka tingkat 17. Mata Chen Zan berkilat bagai kilat, rambutnya yang acak-acakan berlumuran darah yang tak henti-hentinya. Ia mengangkat tubuh leluhur kelima tinggi-tinggi dan benar-benar merobeknya menjadi dua. Leluhur kelima, yang tingginya ribuan kaki, cahaya keemasannya meredup, tubuhnya yang hancur gemetar tanpa henti, darah mengucur deras, air terjun darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke bumi. Pemandangan itu benar-benar mengejutkan. Leluhur keempat terkejut dan murka. Tubuh emas tak terbatasnya berkedip tak menentu, meninggalkan bayangan di udara. Dalam sekejap mata, ia melepaskan ribuan serangan telapak tangan, menyerang Chen Zan dengan ganas. Chen Zan membuang tubuh leluhur kelima yang hancur dan melawan leluhur keempat. Bang! Sebuah tinju iblis yang tak tertandingi menghancurkan bumi, melemparkan leluhur keempat ribuan kaki ke bawah tanah, terjun ke dalam lava yang bergolak. Chen Zan berdiri tegak dan mengesankan, berdiri diam di antara langit dan bumi, matanya sedingin es. Pertarungan sengit seperti itu tampaknya tak mampu membangkitkan emosi apapun dalam dirinya. Ah! Tubuh lima leluhur yang terkoyak meraung kesakitan. Kedua bagian tubuh itu bertabrakan dan kemudian kembali ke keadaan semula. Para ahli setingkat mereka memiliki tubuh yang hampir tak bisa dihancurkan, mustahil dihancurkan tanpa metode khusus. Pada saat yang sama, leluhur keempat melonjak dari bawah tanah, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, mengguncang magma. Zan kecil, kau benar-benar membuatku takut. Desah leluhur kelima, matanya memancarkan dua sinar cahaya dingin. Mari kita lihat apakah seluruh tubuhmu dapat menahan hukumku. Tebasan kekacauan ruang terbalik. Saat kata-kata, tebasan kekacauan ruang terbalik diucapkan, ruang di sekitar Chen Zan tiba-tiba runtuh, menciptakan ruang berlapis-lapis yang saling tumpang tindih. Energi spasial yang mengerikan dan tak dikenal, bagaikan bilah tajam dewa, mulai mencabik-cabik tubuhnya, mencoba mencabik-cabiknya. Tak diragukan lagi, Chen Zan yang tanpa kepala baru saja dicabik-cabik dengan metode ini, dan kini leluhur kelima menggunakannya lagi. Fluktuasi energi spasial yang mengerikan itu bahkan membuat Chen Nan, yang berada jauh di sana, merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Hal ini bahkan lebih tak terbayangkan bagi Chen Zan, yang berada tepat di tengah badai energi. Penjaga makam tua itu tak menunjukkan niat membantu, ia tetap menatap dingin mata raksasa di langit. Kali ini, tebasan ruang terbalik, leluhur kelima ditakdirkan untuk gagal. Tubuh iblis Chen Zan yang tak tertandingi tetap tak terluka. Ia meraung panjang, tubuhnya meletus dengan semburan cahaya gelap. Dengan raungan yang memekakkan telinga, ruang yang tumpang tindih itu hancur total. Setelah keheningan yang mematikan, kehampaan kembali ke keadaan semula. Chen Zan berdiri tegak dan mengesankan, sementara wajah leluhur kelima memucat-pucat pasi, dan ia terhuyung mundur beberapa langkah. Keheningan maut kembali ke kehampaan. Teriak leluhur keempat, ruang angkasa hancur, kembali ke asalnya, dan kekacauan samar menyelimuti Chen Zan. Namun, pada saat itu,
fluktuasi mengerikan memancar dari kekacauan, diikuti oleh ledakan dahsyat, kekacauan itu hancur total. Tubuh iblis yang menjulang tinggi itu berdiri tak bergerak di kehampaan. Leluhur kelima dan leluhur keempat saling berpandangan, keduanya menunjukkan ekspresi ngeri. Mereka tidak menyadari bahwa Chen Zan, yang memiliki nama keluarga iblis lengkap, sangat menakutkan, tetapi mereka tidak menyangka dia sekuat ini. Tebasan langit terbalik, keheningan maut kembali ke kehampaan. Leluhur kelima dan leluhur keempat meraung bersamaan, melepaskan kekuatan gabungan mereka, yang sebanding dengan surga. Pada saat ini, Chen Zan juga memecah kesunyiannya, matanya berkilat seperti kilat. Ia berbicara perlahan dan hati-hati, akhirnya melepaskan hukum uniknya. Keabadian, semua kekosongan. Saat kata-katanya jatuh, leluhur kelima dan leluhur keempat berteriak ketakutan. Mereka merasakan berlalunya waktu, perasaan yang tak terlukiskan memenuhi hati mereka, hingga mereka meraung ketakutan. Tidak, tapi sudah terlambat, waktu benar-benar terbalik. Tubuh leluhur kelima dan leluhur keempat mengalami perubahan yang cepat dan dramatis. Hanya dalam seperempat jam, seolah-olah keduanya telah mengalami zaman yang tak terhitung jumlahnya. Leluhur keempat yang menjulang tinggi, setinggi 3 meter, lenyap, hanya menyisakan seorang anak emas setinggi sedikit di atas setengah meter. Ia menatap sekeliling dengan ketakutan yang luar biasa, melambaikan tangannya dengan liar, seolah tak percaya apa yang dilihatnya. Leluhur kelima yang raksasa, menjulang ke awan, juga lenyap, hanya menyisakan seorang anak berusia sekitar 3 tahun, yang tampak seperti boneka porselen. Ia tampak sangat ketakutan, berteriak, "Chen Zan, apa yang telah kau lakukan pada kami?" Meskipun ia murka, suaranya tidak berbeda dengan suara anak kecil, sangat berbeda dari leluhur kelima yang sebelumnya mengagumkan. Adegan itu agak lucu, tetapi tak seorang pun bisa tertawa. Para penonton channel Dongeng Donghua di langit yang jauh terdiam. Kehampaan abadi, sungguh mengerikan. Ia benar-benar bisa membalikkan ruang dan waktu. Siapa yang bisa menahannya? Bahkan lelaki tua perkasa penjaga makam itu terharu, bergumam dalam hati, sungguh mendominasi. Namun kemudian ia tertawa terbahak-bahak, berkata, "Haha, kalian berdua bajingan tua semakin muda, betapa bahagianya hidup ini. Berapa kali dalam hidup kalian bisa memutar waktu, tetapi kalian bisa menghidupkan kembali masa-masa indah masa kecil kalian." Wahahaha, ia mungkin satu-satunya orang di ruangan itu yang bisa tertawa, semua orang ketakutan oleh hukum mengerikan dari Chen Zan yang iblis. Setelah sekian lama, naga ilahi ungu emas dan bayi naga adalah yang pertama pulih. "Awo, wahaha, halo, kalian berdua adik kecil." Si tua nakal itu terbang mendekat dengan niat jahat. Leluhur kelima dan leluhur keempat sangat marah dan terkejut. Mereka ingin membunuh si tua nakal itu, tetapi tubuh mereka kosong, tanpa kekuatan apapun, dan mereka tidak dapat melepaskan hukum apapun. Bayi naga juga terbang mendekat, mata besarnya menyipit, berputar-putar di sekitar tubuh emas leluhur keempat. Tubuh emas mereka yang sama menciptakan pemandangan yang agak lucu. Pada saat ini, Chen Zan melayang ke langit, memanggil ke surga yang jauh. Pedang ilahi sepanjang 1000 kaki, yang ditempa oleh Master Pedang Penghancur Langit, terbang turun dari cakrawala. Dia memegang pedang itu, mengarahkannya ke sepasang mata raksasa misterius di langit. Dengan pedang di tangan, awan di segala arah bergetar. Siapakah pahlawan di dunia ini? Bab 287. Mata para leluhur. Tubuh iblis raksasa, setinggi ribuan kaki, berdiri megah di antara langit dan bumi, menghunus pedang dewa sepanjang 1000 kaki, kehadirannya sungguh menakjubkan dan tak tertandingi. Chen Zan adalah sosok perkasa yang telah mendominasi suatu era. Kini, dengan tubuh iblisnya yang telah sepenuhnya direformasi, ia menunjukkan kekuatan ilahi yang tak terbayangkan. Bahkan leluhur keempat dan kelima keluarga Chen yang perkasa pun dikalahkan olehnya, diubah menjadi anak-anak oleh kekuatan ilahi agung, kekosongan abadi. Lahir dan hidup untuk berperang, Chen Zan yang iblis adalah iblis perang yang tak pernah habis. Tanpa sepatah kata pun,
Tubuhnya yang besar, bagaikan pilar iblis yang menjulang tinggi, menembus langit dan bumi, pedang ilahinya menyapu dua mata raksasa yang misterius. Cahaya pedang yang menyala-nyala menembus langit, seolah membelah langit menjadi dua. Mata raksasa itu tetap sedingin es, seolah tanpa emosi. Saat pedang dewa menghantam, bayangan mereka perlahan memudar, lalu lenyap dalam kegelapan yang samar. Sesaat kemudian, lebih tinggi di langit, sebuah mata raksasa perlahan muncul, masih sedingin dan acuh tak acuh seperti sebelumnya, menatap ke bawah bagaikan penguasa segala sesuatu, memandang rendah semua makhluk hidup. Chen Zan yang iblis, dengan pedang panjangnya mengarah ke langit, melanjutkan pendakiannya, terbang menuju surga yang tak berujung, tampaknya bertekad untuk membunuh mata misterius itu. Melihat Chen Zan naik ke surga, mata penjaga makam tua itu berkilat dingin, senyumnya lenyap. Ia bergumam dingin pada dirinya sendiri, siapa itu? Apakah Chen kedua, atau Chen pertama? Sepertinya aku pernah merasakan aura ini di keluarga Chen sebelumnya, mungkinkah? Ia pun melayang ke udara, melesat menuju langit. Sosok mereka perlahan menghilang dari pandangan semua orang, setelah terbang puluhan ribu kaki ke angkasa. Di tanah, leluhur keempat dan kelima menyaksikan dengan ketakutan saat naga jahat itu mendekat, dan anak-anak naga nakal berputar-putar di sekitar mereka. Kau, apa yang kau inginkan? Hahaha, naga ilahi ungu emas tertawa, berkata, kalian adalah peninggalan kuno yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kalian memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa, bahkan Raja Dewa pun tak ada di mata kalian. Sekarang kalian seperti ini, membuat naga itu ingin tertawa terbahak-bahak. Au. Hahaha, wajah leluhur kelima memucat. Awalnya ia seperti boneka porselen, tetapi sekarang ia memiliki wajah yang muram, tampak sangat sedih. Semakin ia terlihat seperti ini, semakin naga ilahi ungu emas ingin tertawa. Ia menggunakan kekuatan ilahinya untuk menyulap sebuah cermin dan meletakkannya di depan kedua leluhur tersebut. Leluhur kelima dan leluhur keempat hampir pingsan. Kedua anak di cermin itu memiliki wajah yang penuh dendam dan keluhan, hampir menangis, menyedihkan, dan tidak ada jejak keagungan leluhur keluarga Chen. Mereka marah dan dendam, tetapi ekspresi marah mereka seperti anak kecil yang merajuk, cemberut, berubah dari menyedihkan menjadi imut. Hahaha, naga ilahi ungu emas tertawa terbahak-bahak, sementara kedua leluhur memutar bola mata mereka. Terlepas dari ekspresi mereka, mereka benar-benar konyol mengingat status mereka. Jangan pingsan, ayo, bangun. Naga ilahi ungu emas berbicara dengan niat jahat, memancarkan busur listrik ungu emas di antara kedua tangannya. Leluhur keempat dan kelima, yang baru saja pingsan, tersentak tegak dan mundur beberapa langkah. Bayi naga itu juga terhuyung-huyung di sekitar keduanya, matanya yang cerah berkedip-kedip dengan kuat. Hal ini hanya memicu kemarahan para leluhur, melihat naga kecil yang polos itu mengingatkan mereka pada keadaan mereka sendiri saat ini. Di kejauhan, Chen Nan tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Meskipun ia ingin memberi pelajaran kepada kedua leluhur itu, bagaimanapun juga, mereka adalah leluhurnya. Chen Zan telah mengubah mereka menjadi anak-anak, ia tidak bisa membiarkan kedua naga itu terus seperti ini, atau itu akan benar-benar menjadi tindakan pengkhianatan dan pengkhianatan patriarki. Namun, ini juga memusingkan, dua leluhur yang masih hidup, direduksi menjadi seperti ini. Chen Nan mendorong naga ilahi ungu emas ke samping, meletakkan bayi naga itu di bahunya, dan berusaha terdengar selembut mungkin, berkata, kedua tetuaku, karena kalian telah kehilangan kekuatan, tinggal sendirian di dunia liar ini akan berbahaya bagi nyawa kalian. Tidak hanya ada banyak burung dan binatang buas di sini, tetapi beberapa raja dewa juga bersembunyi di balik bayangan. Kurasa kalian harus pergi ke dunia batinku untuk bersembunyi sementara waktu. Leluhur keempat tingginya lebih dari 1,5 meter, seluruh tubuhnya berkilau keemasan, seperti boneka emas. Leluhur kelima diukir dengan sangat indah, seperti boneka perak. Keduanya berteriak bersamaan, tidak mungkin. Kalian mencoba memenjarakan kami. Ini mengkhianati guru dan leluhur kami.
Kami tidak butuh bantuan kalian. Seseorang dari keluarga Chen akan datang mencari kami. Keluar dari sini. Haha, naga ilahi ungu emas tertawa terbahak-bahak, lalu dengan malu-malu menirukan, tidak, aku tidak mau. Pergi. Kedua leluhur itu sangat marah. Mereka telah menjelajahi dunia selama berabad-abad yang tak terhitung, meskipun belum mencapai 10.000 tahun, mereka jelas merupakan salah satu makhluk tertua di dunia, jauh melampaui apa yang bisa diukur dalam ribuan tahun. Naga terkutuk, begitu kami mendapatkan kembali kekuatan kami akan mengulitimu hidup-hidup dan menggunakan kulitmu sebagai sol. Gerutu 5 leluhur boneka perak. Setelah berubah menjadi anak-anak, pikiran mereka tampaknya juga menjadi seperti anak kecil. Aku sangat takut, kata naga ilahi ungu emas dengan acuh tak acuh, dengan aura nakal. Leluhur keempat, boneka emas, berteriak, bahkan naga langit legendaris pun tak akan berani bersikap begitu arogan di hadapan kami. Jangan berpikir bahwa hanya karena kami seperti ini, kau bisa membantai kami. Kami masih memiliki tubuh yang abadi. Kau boleh menghina martabat kami, tetapi kau tidak bisa membunuh kami. Cepat atau lambat, kami akan mendapatkan kembali wujud asli kami. Petik 2. Kalau begitu tunggu sampai kau pulih, baru kita akan bertarung terakhir kali, kata naga ilahi ungu emas, tampak tak terpengaruh. Chen Nan telah membuka dunia batinnya dan tanpa basa-basi mengangkat kedua leluhur yang masih hidup itu dan membawa mereka masuk. Chen Nan, kau bahkan lebih hina daripada ayahmu. Bagaimana mungkin kau memenjarakan kami? Kau tidak bisa melakukan ini. Keduanya meronta tanpa henti. Namun, Chen Nan tidak akan pernah bisa melepaskan mereka. Ia telah berselisih dengan keluarga Chen di alam surgawi. Membiarkan mereka kembali berarti mereka akan menjadi musuh yang tak terbayangkan kuatnya setelah kultivasi mereka pulih. Lebih baik memenjarakan mereka terlebih dahulu lalu menyerahkan mereka kepada penjaga makam tua, atau membuang mereka ke dunia ketiga. Mengkeer yang halus dan seperti dunia lain, dengan kulit putih dan tulang bagai giok, muncul dari sebuah taman. Hatinya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Ratusan upaya telah gagal untuk melarutkan kehidupan kecil di dalam dirinya. Sekarang, gejala kehamilannya semakin memburuk, dan perutnya sedikit membuncit. Setiap tengah malam, ia bisa mendengar sebuah kehidupan kecil yang seakan memanggilnya, perasaan ikatan darah mengalir di dalam dirinya. Sekarang, bahkan jika ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan kehidupan kecil itu, ia mungkin tak sanggup melakukannya. Ah! Aura yang begitu kuat. Itu aura keturunan keluarga Chen kita. Seru boneka-boneka emas dan perak itu saat melihat Mengkeer. Beberapa saat sebelumnya, mereka tampak kesakitan tak tertahankan, tetapi dalam sekejap mata, mereka berseri-seri kegirangan, ekspresi mereka semakin kekanak-kanakan. Haha, aku yakin makhluk kecil ini pasti akan menjadi yang ke-11. Fisiknya benar-benar mampu membalikkan Suan Gong sepenuhnya. Kedua setan kecil itu tertawa terbahak-bahak, melompat-lompat ke sisi Mengkeer. Mengkeer tertegun sejenak, lalu berkata pelan, "Adik-adik, kenapa kalian juga dikurung oleh penjahat itu?" Sambil berbicara, ia dengan sayang mengusap kepala kedua orang kecil itu. Petik 2. Kau, bagaimana kau bisa melakukan ini? Kau seharusnya memanggilku, leluhur, kami adalah leluhurmu. Teriak kedua setan kecil itu dengan marah. Kau benar-benar nakal, kalau berani bicara omong kosong lagi, aku akan memukulmu. Mengkeer mencubit pipi mungil mereka. Tak jauh dari sana, Chen Nan terdiam, hanya bisa tersenyum pahit. Ini semakin menarik. Naga ilahi ungu emas, bayi naga, dan Gusi tertawa terbahak-bahak. Meskipun diperlakukan kasar oleh Mengkeer, kedua leluhur itu tampak pasrah pada nasib mereka. Mereka berteriak keras kepada Chen Nan di kejauhan, "Dasar bocah pengkhianat, dengarkan. Kita akan menetap di sini, di dunia batin, memulihkan kekuatan kita sambil menunggu kelahiran anak ke-11. Jangan pernah berpikir untuk mengambil anakku. Lebih baik kau menyerah sekarang juga. Sejak ayahku,
garis keturunan kita tidak akan pernah mempercayakan hidup kita kepada orang lain demi ambisi yang samar dan tidak realistis. Setelah itu, Chen Nan dan naga ilahi ungu emas mundur dari dunia batin. Setelah keluar, naga ilahi ungu emas mendesah, jika kita bisa menahan mereka di dunia batin untuk waktu yang lama, mereka akan menjadi dua mentor yang luar biasa kuat. Chen Nan berkata tanpa daya, itu tidak mungkin. Keluarga Chen dari alam surgawi tidak akan pernah mengizinkannya. Dan yang lebih serius lagi adalah mereka akan mengincar 3 generasi kita di masa depan. Di langit yang jauh, Dewa Cahaya, Dewa Perang, Dewa Air Elemental, dan Dewa Iblis Kegelapan begitu terkejut hingga mata mereka hampir terbelalak ketika melihat Chen Nan membawa kedua sosok perkasa itu ke dunia batinnya seolah-olah mereka adalah anak-anak. Secercah kecurigaan muncul di wajah Tan Tai Xuan yang menawan. Beberapa saat sebelumnya, saat dunia batin Chen Nan terbuka dan tertutup, ia samar-samar merasakan jejak aura Mengkeer. Chen Nan dan yang lainnya melayang ke udara, mengkhawatirkan keselamatan Chen San. Ketika mereka mencapai ketinggian puluhan ribu kaki di langit, mereka akhirnya melihat Chen San dan penjaga makam. Chen San, yang menghunus pedang suci sepanjang 1000 kaki, berhadapan dengan sebuah mata raksasa. Setelah diamati lebih dekat, mata raksasa itu tak terbayangkan, bukan seukuran gunung kecil, melainkan seukuran gunung raksasa, setinggi Chen San sendiri. Di antara mereka, cahaya dan energi iblis berpadu. Pedang suci itu hanya berjarak beberapa inci dari mata, namun tak dapat bergerak sedikit pun, keduanya tampak terlibat dalam pertarungan diam-diam. Sang penjaga makam telah berubah drastis. Tubuhnya yang dulu bungkuk dan rapuh kini luar biasa kuat, penuh vitalitas muda, di mana jejak usia tuanya. Ia tampak tak lebih dari 20 tahun, dengan rambut hitam panjang yang tebal dan berkilau. Tubuhnya yang tinggi dan kuat memancarkan kekuatan yang luar biasa, dan wajahnya yang tampan tampak sangat tegas. Jika bukan karena aura unik yang mengingatkan Chen Nan dan rekan-rekannya bahwa orang di hadapan mereka adalah sang penjaga makam, mereka tak akan pernah mempercayainya. Sialan, bola mata macam apa itu? Sepertinya kakek tua itu akan serius. Seru naga ilahi ungu emas terkejut. Meskipun sang penjaga makam sekecil debu dibandingkan dengan bola mata raksasa itu, aura seorang ahli tak tertandingi yang terpancar darinya sama sekali tak kalah. Ia dan bola mata, itu dipenuhi dengan cahaya ilahi yang tak berujung dan menyilaukan, dan mereka juga terlibat dalam pertarungan diam-diam. Saudara Chen, apakah itu kau? Jangan main-main, teriak penjaga makam dengan dingin, aku merasakan auramu. Jika kau ingin melawanku, tunjukkan wujud aslimu. Kedua mata raksasa itu tetap acuh tak acuh dan kejam dalam konfrontasi mereka, tetapi kekuatan yang mereka pancarkan justru semakin meningkat. Setiap kosong. Di sisi lain, setelah kebuntuan yang panjang, Chen Zan, yang bermarga Mo, akhirnya berbicara lagi, melepaskan hukum mengerikan yang diklaim mampu membalikkan yin dan yang serta mengubah waktu. Jauh di atas, cahaya tak berujung berkelebat dahsyat, dan dua mata raksasa tiba-tiba lenyap. Saat hukum itu mendekat, mereka menghancurkan kehampaan dan muncul di langit yang jauh. Kau takut membalikkan waktu. Melihat hasil ini, wajah penjaga makam tua itu perlahan menampakkan senyum. Ia seolah mengingat sesuatu, bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya aku tahu. Kau tahu apa? Sebuah suara yang menggelegar bergema dari atas, nyaring memekakkan telinga. Ini bukan tetua Chen, bukan pula tetua Chen, ini leluhur yang susah payah kau bangkitkan. Matanya sudah mengembun, Chen Nan di kejauhan ketakutan. Ini leluhur yang ingin mereka bangkitkan. Ini, terlalu mengerikan. Sepasang mata raksasa saja sudah sekuat ini, jika tubuh utuh dibangkitkan, itu tak terbayangkan. Penjaga makam tua itu berbicara lagi, tetua Chen, tetua kedua Chen, kau terlalu tidak sabar. Apa kau berniat membiarkannya mengikuti Chen San yang jahat ke alam ketiga dan melahap manusia ke-9 secara utuh? Apa kau tidak takut Chen San akan memusnahkan mata leluhur kita selamanya, mengubahnya kembali menjadi debu dan menyatukannya dengan dunia?
Saat itu, langit hancur berkeping-keping, dan sebuah tulang putih raksasa menembus neraka tingkat 17, tulang jari yang sama yang menekan neraka tingkat 18. Sekarang tulang itu membentang puluhan kaki, terbentang di langit, dengan sosok jiwa yang samar berdiri di atasnya. Bab 288. Dewi, Totem, Raja Iblis. Chen Nan dan naga ilahi ungu emas benar-benar terkejut. Mata raksasa di langit itu ternyata adalah mata leluhur jauh keluarga Chen. Ini sungguh berita yang mengerikan, bagaikan petir terlarang dari langit yang menyambar telinga mereka, membuat mereka tercengang. Kehampaan hancur, dan tulang jari yang menekan 18 tingkat neraka muncul, membentang di langit, panjangnya puluhan kaki, berkilauan dengan cahaya biru yang mengerikan. Sebuah bayangan jiwa berdiri di atasnya, membuat situasi saat ini semakin tak terduga dan misterius, mustahil untuk memahami rahasianya, dan sekaligus mengirimkan rasa dingin ke tulang punggung semua orang. Sebelum tulang jari itu menyatu dengan 9 tetes darah iblis sejati dari batu penekan iblis, kekuatannya sudah tak terbayangkan. Sekarang, semuanya jauh berbeda, tulang jari raksasa itu bahkan lebih tak terduga, dan kekuatan yang dipancarkannya membuat jiwa semua orang gemetar. Bayangan jiwa itu tampak seperti Raja Dunia Kematian. Meskipun berdiri diam di atas tulang jari, aura kematian yang terpancar secara alami membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Bahkan penjaga makam yang perkasa pun tak kuasa menahan cemberut. Ia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah tebakanku salah? Itu bukan salah satu dari 6 iblis kuno. Lalu bajingan mana yang punya kekuatan sebesar itu? Pahlawan raksasa bagaikan gunung, Chen Zan, seakan kehilangan jiwanya saat tulang jari itu muncul. Ia memegang pedang ilahi penghancur langit, menatap tajam bayangan jiwa di tulang jari itu. Energi iblis yang berputar-putar di sekelilingnya semakin kuat, dan kehampaan tempatnya berdiri hampir sepenuhnya gelap gulita. Tulang jari itu berhadapan dengan mata raksasa yang misterius, seperti sahabat lama yang takkan pernah bertemu lagi dalam 100 kehidupan, atau seperti musuh dengan dendam yang tak terdamaikan. Hal ini semakin mengejutkan semua orang yang hadir. Dari kata-kata penjaga makam, mereka tahu mata itu milik leluhur Zhao Chen, keberadaan mereka tak terbayangkan. Tulang jari itu datang untuknya, bisa dibayangkan mereka berasal dari era yang sama, atau seseorang dengan kekuatan serupa yang pernah ia dendami. Mata leluhur keluarga Chen memancarkan cahaya yang mengerikan, bagaikan 2 matahari yang menggantung di langit, menerangi seluruh surga. Namun, di belakang mereka masih ada kegelapan, seolah menyimpan rahasia yang tak terungkap. Pemandangan itu sungguh aneh, 2 mata yang menyala-nyala tergantung di balik tirai hitam, menerangi setiap jengkal ruang di depan mereka, namun gagal menerangi posisi mereka sendiri. Hari ini, segalanya tak mungkin berakhir damai. Mata iblis leluhur telah muncul, dan tulang jari misterius itu juga ikut terlibat, tak akan ada akhir untuk ini. Situasi telah berkembang melampaui ekspektasi semua orang. Saat itu, kehampaan hancur, gerbang spasial 17 neraka terbuka kembali, dan sang dewi yang telah menghilang selama berhari-hari tiba-tiba muncul kembali. Segalanya menjadi semakin rumit dan tak terduga, seorang ahli tingkat tertinggi lainnya telah muncul. Sosoknya yang anggun tak tertandingi, bagaikan peri yang turun ke bumi, aura sucinya memenuhi setiap sudut. Memegang Rui Giok, ia muncul di hadapan mata raksasa itu bagaikan pelangi, mengangkat tangannya untuk menyerang. Giok Rui itu langsung berubah menjadi mata 1000 kaki panjangnya, menghancurkan kehampaan dan menyapu mata leluhur keluarga Chen. Mata iblis raksasa yang bersinar terang itu seolah menembus dunia bawah, tetapi seketika menghilang dari tempatnya saat Giok Rui itu melintas. Apa yang perlu ditakutkan dari leluhur Chen? Bahkan jika kau membangkitkan wujud aslimu, aku tidak takut padamu. Sang dewi mendengus dingin, tetapi tidak mengejar. Haha, iblis nomor 1 di langit dan bumi telah tiba. Penjaga makam tua itu tertawa terbahak-bahak. Hantu tua, berhenti bicara omong kosong. Siapa yang tidak tahu aku adalah dewi nomor 1 di dunia? Hehe, haha. Penjaga makam tua itu terkekeh aneh,
tampak sangat bahagia sekaligus sangat sedih, berkata, melihatmu mengingatkanku pada ibumu, dia adalah iblis nomor 1 di dunia. Atau, menurutmu, Dewi nomor 1. Kakek tua, berhenti bicara omong kosong. Ibu dan aku sama-sama layak menjadi Dewi nomor 1. Kehampaan itu hancur, dan sosok lain muncul tinggi di langit, tak lain adalah totem barat, Redrao. Hari ini sungguh merupakan pertemuan para tokoh sakti. Beberapa makhluk terkuat di dunia telah bersatu kembali, semua karena lahirnya mata leluhur keluarga Chen. Bisa dibayangkan betapa hebatnya leluhur Chen di puncak kekuasaannya. Sepasang mata saja, bisa menyebabkan kekacauan ke segala arah. Totem barat, Redrao, bertubuh manusia dan berekor ular, dengan 3 mata di kepalanya. Mata di tengahnya konon mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ia menatap penjaga makam tua itu dengan heran dan berkata, kau baru saja mengatakan bahwa gadis iblis kecil itu adalah putri penyihir pertama. Dasar ular mati, apa kau bilang dia gadis iblis kecil? Sang Dewi menatap totem barat dengan tatapan sinis. Bahkan dengan situasi yang tidak menentu saat ini dan musuh-musuh kuat yang mengelilinginya, ia tetap tampak acuh tak acuh. Hehe, Redrao terkekeh datar, salah bicara, itu kan Dewi. Haha, penjaga makam tua itu tertawa terbahak-bahak, ular agung, kau benar-benar bodoh. Kau masih tidak tahu asal usulnya, katakan padaku, siapa di dunia ini yang bisa melahirkan putri seperti itu? Kau tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya, kan? Totem barat tampak sangat terkejut. Ia seolah lupa di mana ia berada, dan sepertinya tidak menyadari bahwa mata raksasa dan tulang jari, yang kawan dan lawannya sulit dibedakan, berada di sampingnya. Ia bertanya dengan heran, penyihir pertama saat itu adalah istri dewa terlarang kuno Dugu Baitian. Jadi, dia putri Dewa Agung Dugu. Penjaga makam tua itu tertawa terbahak-bahak, benar, dia Dugu Xiaoxuan. Ah, sebenarnya, Chen Nan pernah mendengar nama Dugu Baitian sebelumnya. Dewa iblis kuno pertama yang legendaris, meskipun disebutkan oleh putrinya Dugu Xiaoxuan, pastilah setidaknya salah satu tokoh teratas, jika bukan yang terkuat. Kau ribut-ribut soal apa-apa? Dewi Dugu Xiaoxuan mendengus dingin. Penjaga makam tua itu berdiri di kehampaan, raut wajahnya berubah serius. Ia berkata, mata leluhur keluarga Chen sungguh membingungkan. Aku selalu bisa merasakan aura yang familiar, tapi aku tidak bisa menebak siapa leluhur Chen saat itu. Mungkinkah dia salah satu dari 6 iblis? Aku sarankan kita bergabung untuk mengalahkan mata iblis. Dan tulang-tulang jari itu bahkan lebih mencurigakan. Hari ini adalah kesempatan yang bagus. Kekuatan anggota ke-9 keluarga Chen di luar imajinasiku. Kita berempat yang bekerja sama seharusnya bisa melahap mereka berdua. Kita harus mencari tahu kebenarannya dan melihat siapa mereka sebenarnya. Boom! Begitu penjaga makam tua itu selesai berbicara, kehampaan itu hancur, dan aura mengerikan turun ke neraka tingkat 17. Sebuah ranjang tulang hancur ke neraka tingkat 17, seluruhnya terbuat dari tengkorak para dewa. Seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun berbaring dengan tenang di atasnya, memancarkan keagungan yang luar biasa, membangkitkan hasrat yang tak tertahankan untuk bersujud menyembah. Meskipun tubuhnya masih muda dan prima, matanya dipenuhi dengan perubahan waktu, dan ia memiliki rambut perak cemerlang, seolah-olah ia telah mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dan menyaksikan naik turunnya kehidupan manusia. Tidak ada fluktuasi kekuatan, namun aura yang dipancarkannya seberat gunung, membuat orang-orang yang menyimak channel Dongeng Donghua merasa seperti semut, padahal ia adalah dewa tertinggi. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih kepada Anda yang sudah mengikuti alur cerita Shenmue, atau Tomb of Fallen Gods, di channel Dongeng Donghua. Dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya, dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Sekarang kita dengar lagu dulu, semoga bisa terhibur.
dan terima kasih. Terima kasih sahabat semua, setia bersama dukung cerita. Doa terbaik untuk kalian, sehat lancar dan penuh harapan. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama dongeng Donghua kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share, sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Yang baru bergabung, selamat datang. Mari terbang bersama bintang. Komen dan dukung kisah ini, mengalir indah tanpa henti. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama dongeng Donghua kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share, sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Setiap kisah penuh warna, menghiasi dunia fana. Mari bersama terus berkarya, merajut mimpi sepanjang masa. Jangan lupa subscribe, like, dan share, sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Dongeng Donghua ini terus bercerita. Mari kita jaga bersama, cahaya Donghua takkan sirna. Terima kasih sahabat semua. Dongeng Donghua ini terus bercerita. Mari kita jaga bersama, cahaya Donghua takkan sirna. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng Donghua. Jangan lupa subscribe, like, dan share, sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Gabung, selamat datang. Mari terbang bersama bintang. Komen dan dukung kisah ini, mengalir indah tanpa henti. Mari terus melangkah, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng Donghua. Jangan lupa subscribe, like, dan share, sebarkan cerita ke penjuru semesta. Dongeng Donghua ini milik kita, menjadi cahaya di hati yang setia. Terima kasih sahabat semua. Dongeng Donghua ini terus bercerita. Mari kita jaga bersama, cahaya Donghua takkan sirna. Terima kasih sahabat semua, menggapai mimpi yang indah. Satu suara, satu cinta, bersama channel Dongeng Donghua.